Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayan Cikita, mahasiswi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Curup yang sedang menjalankan KKNDR IAIN Curup 2020. Dosen pembimbing lapangan saya, Umi Nurjanah, MAG. Kali ini, saya akan membahas mengenai dampak psikologis dan strategi coping terhadap COVID-19. Selamat mendengarkan! Pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua dan umumnya menjangkiti banyak orang. Epidemi merupakan istilah yang digunakan untuk peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi di area tertentu. Istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingkat keparahan suatu penyakit, melainkan hanya tingkat penyebarannya saja. Bermula dari kota Wuhan di Tiongkok, virus ini merupakan virus corona jenis baru SARS-CoV-2 yang menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit COVID-19. Apakah pandemi termasuk bencana? BNPB mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dengan demikian, semua hal yang mengancam ketentraman atau well-being hidup manusia dapat dikategorikan sebagai sebuah bencana. Pandemi COVID-19 tidak hanya menyebabkan gejala dan penyakit fisik saja, akan tetapi juga memberikan dampak yang sangat besar bagi psikologis, baik untuk penderita atau masyarakat luas. Apa saja sih dampak psikologis COVID-19 ini? Yang pertama, bagi penderita merasa tertekan, stres, dan cemas saat didiagnosis positif COVID-19. Reaksi khawatir secara berlebihan ketika identitas diketahui publik dan bersikap tidak jujur dengan riwayat penyakit. Yang kedua, ada dampak psikologis COVID-19 untuk masyarakat. Bagi masyarakat luas, mereka merasa tertekan, stres, dan cemas dengan pemberitaan, reaksi dengan memproteksi diri secara berlebihan, seperti mencuci tangan secara berulang, sehingga dapat menimbulkan gejala obsesif kompulsif. Apa sih itu? Obsesif kompulsif yaitu gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Bila tidak dilakukan, individu tersebut akan diliputi kecemasan atau ketakutan. Serem banget ya. Mengantisipasi dampak psikologis bisa melakukan strategi coping adaptif, yaitu cara mengatasi masalah yang adaptif. Perasaan khawatir, tertekan, dan cemas diolah dengan tepat, maka bisa mengarahkan individu pada reaksi melindungi dirinya sendiri dengan tepat. Hal ini bisa kita lakukan dengan meditasi ataupun datang ke ahlinya seperti konselor atau psikiater yang tentunya bisa mengatasi ini. Hindari melakukan strategi coping maladaptif. Strategi coping maladaptif membuat individu dapat mengalami distres, cemas, gejala obsesif kompulsif, atau permasalahan psikologis lainnya yang tentunya bisa memperparah keadaan psikologis seorang individu itu. Ada 3 strategi coping adaptif. Yang pertama, accept, yaitu menerima bahwa bencana dan dapat terjadi kapan saja, meyakini bahwa terjadinya bencana atau musibah sebagai ujian atau teguran Allah terhadap manusia agar introspeksi diri terhadap kesalahan atau perilaku yang melampaui batas. Yang kedua, ada adaptation, yaitu beradaptasi dengan perubahan, melakukan upaya preventif dari resiko penularan seperti menjaga kebersihan dan kesehatan, menjaga jarak, melakukan kebiasaan baik seperti memakai masker, mencuci tangan, mengkonsumsi buah, vitamin,
dan makanan bergizi, olahraga yang cukup, tidak menaruh curiga yang berlebihan pada orang lain, tidak takut ataupun cemas yang berlebihan. Yang terakhir, ada get something to learn, yaitu setiap kejadian ada hal yang bisa dipelajari dan diambil hikmahnya. Pandemi COVID-19 mengajarkan kita self-regulation. Kedisiplinan mengatur diri bisa menyelamatkan banyak orang. Berorientasi masa depan apa yang dapat dilakukan agar menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Ada 3 tahap psikologis saat pandemi COVID. Yang pertama, fase ketakutan. Fase ketakutan seperti membeli stok masker, obat, dan lain-lain secara berlebihan, menyebarkan rasa takut dan marah, sering mengeluh, share info apapun dari media sosial, dan mudah marah. Yang kedua, ada fase belajar, yaitu mulai menerima kenyataan, stop membaca berita yang membuat cemas, stop belanja berlebihan, stop mengenali emosi yang salah, menyadari situasi dan berpikir dalam bertindak, stop share info dari medsos yang tidak jelas kebenarannya, dan menyadari bahwa semua pihak berusaha untuk melakukan yang terbaik. Yang terakhir, ada fase bertumbuh, yaitu mulai memikirkan orang lain dan bagaimana membantunya, menggunakan bakat atau kemampuan untuk membantu mereka yang membutuhkan, hidup di masa sekarang dan fokus ke masa depan, penuh kasih sayang pada diri sendiri dan orang lain, berterima kasih dan mengapresiasi orang lain, menjaga emosi agar tetap bahagia dan menyebarkan optimisme, mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan, dan mempraktekkan keheningan, kesabaran, menjalin relasi, dan kreativitas. Mulai sekarang, ada baiknya kita mulai pelan-pelan berjalan ke fase bertumbuh. Kita harus sadar bahwa di dunia ini yang takut akan pandemi bukan hanya kita, bahwa yang cemas akan pandemi bukan hanya kita. Stop egois, pikirkan orang lain. Cemas dan rasa takut merupakan suatu kewajaran jika masih dalam batas wajar dan tidak berlebihan. Kita boleh takut dan cemas, namun kita harus bisa mengontrolnya. Jangan sampai ini menular dan memperburuk situasi yang ada di masa pandemi COVID-19 seperti ini. So, be smart person. Itulah tadi beberapa hal yang bisa saya bahas mengenai dampak psikologis dan strategi coping COVID-19. Jika terdapat kesalahan, itu dari saya, dan jika terdapat kebenaran, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Syukran li musyahadatikum. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.